Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3 macam di sini. Yang pertama adalah rata-rata atau min. Rata-rata disimbolkan dengan X bar, huruf X dan di atasnya diberi garis lurus, itu dikatakan sebagai X bar. Rata-rata di sini itu merupakan penjumlahan dari semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Itu untuk data tunggal. Artinya data yang kurang dari 50. Maka biasanya kita dapat melakukan ini. Nah, kendala apa yang terjadi ketika menjumlahkan seperti itu? Pasti kalau datanya banyak itu akan mengalami kesulitan. Maka biasanya data itu akan dibentuk tabel. Nah, tabel itu disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana kalau datanya itu berbentuk tabel? Cara memperoleh rata-ratanya di sini dapat kalian lihat bahwa frekuensi dikalikan dengan nilai X-nya. Kemudian dikalikan semuanya, maka kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, antara perkalian antara nilai X dan frekuensinya dibagi dengan jumlah dari frekuensi tersebut, sehingga dapat diperoleh rata-rata. Ukuran pemusatan yang kedua adalah nilai tengah atau median. Untuk data yang ganjil, maka kita dapat memperoleh letak daripada data itu pada banyaknya data ditambah dengan 1 dibagi 2. Itu untuk menunjukkan letak datanya ada di mana. Setelah memperoleh letak datanya, maka kemudian kita baru bisa memperoleh nilai dari median tersebut. Sedangkan untuk data yang jumlah datumnya itu genap, maka kita peroleh dengan banyaknya data itu berapa, kita bagi 2. Itu untuk menunjukkan data keberapa, kemudian ditambah dengan di sini data yang keberapa dibagi 2 baru ditambah 1. Nah, jadi artinya misalkan banyaknya data itu 10, maka 10 dibagi 2, 5. Kemudian data kelima ditambah dengan data 5 tambah 1, jadi data ke-6. Data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2, itu menunjukkan nanti nilai dari mediannya. Sedangkan untuk ukuran pemusatan yang ketiga itu adalah modus. Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul, atau kalau dalam tabel distribusi frekuensi ditunjukkan dengan frekuensi yang paling banyak. Untuk selanjutnya kita masuk ke rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal sebagai contoh di sini. Misalkan diperoleh nilai rapot Ariel dengan data yang seperti ini. Kemudian ditentukan rata-ratanya berapa. Penyelesaiannya di sini rata-rata jumlah datum, artinya jumlah datum itu seluruh data ini kita jumlahkan, ya. Maka di sini 8 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7. Nah, di sini banyaknya datum ada berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka di sini terdapat 11 datum. Maka dibagi 11. Nah, setelah dibagi 11 ternyata diperoleh bahwa nilai rata-ratanya adalah 7,45. Jadi
nilai rata-rata rapot Ariel, rata-rata nilai rapot Ariel adalah 7,45. Dua angka di belakang koma. Kemudian di sini jangan dihiraukan ya, di sini ada angka 5, tidak perlu diperhatikan. Untuk contoh yang kedua, misalkan di sini ada sebuah data 12, 13, 12, 13 dan ternyata ada X 15, 15, 10, 12, 14. Dari data ini ternyata dia diperoleh rata-rata 14,6. Yang diminta dicari adalah nilai X-nya itu berapa. Maka di sini kita jumlahkan sama seperti tadi. Hanya saja karena rata-ratanya sudah diperoleh, maka kita masukkan rata-ratanya 14,6. Ketika dijumlahkan ternyata diperoleh 116 ditambah X dibagi dengan 10. Nah, diperoleh dikalikan 10, ini 14,6 dikalikan silang, maka menjadi 146 sama dengan 116 ditambah X. Untuk memperoleh nilai X sendiri berarti 146, 116 nya pindah ruas ke kiri, maka dikurangi 116, maka nilai X nya adalah 30. Jadi nilai X dari data di atas adalah 30. Untuk tabel frekuensi distributif, misalkan di sini ada siswa kelas 9 mengikuti evaluasi pembelajaran daring dan nilainya disajikan dalam tabel frekuensi berikut. Hitunglah rata-rata nilainya. Ya, di sini nilai disimbolkan dengan XI. Ya. Kemudian frekuensinya, artinya anak yang memperoleh nilai 65 ternyata ada 3 anak. Yang memperoleh 70, 4 anak. Yang memperoleh 75, 7 anak. Yang memperoleh 85 anak. Kemudian yang memperoleh 85, 8 anak. Yang memperoleh 96 anak. Dan yang memperoleh 95, 2 anak. Sehingga jumlah keseluruhan dari frekuensi ini adalah 35. Kemudian antara nilai dan frekuensi kita kalikan. 65 kali 3, 195. 70 kali 4, 280. 75 kali 7, 525. 80 kali 5, 400. 85 kali 8, 680. 90 kali 6, 540. 95 kali 2, 190. Dijumlahkan keseluruhan ini sehingga diperoleh 2810. Lalu untuk memperoleh rata-ratanya bagaimana? Seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, bahwa jumlah dari perkalian antara nilai dan frekuensi kita bagi dengan jumlah frekuensinya sehingga akan diperoleh nilai X bar. Berarti di sini diperoleh 2810 dibagi 35 sehingga diperoleh 80,286 atau dibulatkan dua angka di belakang koma sehingga nilai rata-rata nilai evaluasi pembelajaran daring kelas 9F adalah 80,28. Contoh berikutnya, misalkan di sini diperoleh nilai rata-ratanya sudah ada 6,05. Tetapi ada sebuah frekuensi yang tidak diketahui ini nilainya berapa. Maka apa yang harus kita lakukan? Sama seperti tadi untuk data tunggal. Jadi untuk data tabel frekuensi ini, distribusi kumulatif itu pun sama. Hanya saja berhati-hati ketika kalian menemukan nilai X di sini, maka dia akan tetap berupa X. Jangan pernah dikalikan dengan 13, tapi itu berupa penjumlahan dengan 13-nya. Sementara ini untuk hubungan ke kanan itu penjumlahan, untuk atas dan bawah itu perkalian. Nah, sini bentuknya perkalian semuanya. Maka hasilnya di sini adalah 79 ditambah 6x. Sehingga di sini 79 ditambah 6x dibagi 13 ditambah x. Perkalian silang.
sehingga diperoleh 6,05 dikalikan 13 ditambah X sama dengan 79 ditambah 6X. 78,5 ditambah dengan 6,05X sama dengan 79 ditambah 6X. Maka diperoleh 6,05X dikurangi 6X. 6X nya pindah ke kiri, sementara 78,5 nya dipindah ke kanan sehingga minus. Sehingga diperoleh 0,05X sama dengan 0,35 dikalikan dengan 100 untuk kedua ruasnya, sehingga diperoleh 5X sama dengan 35, nilai X nya sama dengan 7, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 7. Untuk rata-rata gabungan, misalkan di sini ada rata-rata nilai ulangan matematika 29 anak adalah 6. Pada ulangan susulan ternyata Jono memperoleh nilai 9. Jika nilai Jono ditambahkan, maka rata-ratanya sekarang berapa? Nah, untuk memperoleh rata-rata gabungan seperti ini, kita menggunakan rumusan bahwa X bar dikalikan dengan jumlah siswa yang pertama ditambah dengan X bar dikalikan dengan jumlah siswa yang kedua dibagi dengan jumlahan siswa yang pertama dan jumlahan siswa yang kedua. Penyelesaiannya di sini adalah 6 dikalikan dengan 29 ditambah 9 nilai Jono tadi dikalikan 1 karena Jono sendiri dibagi jumlah siswa yang sudah ulangan ditambah susulan, sehingga diperoleh 174 ditambah 9 dibagi 30, sehingga rata-ratanya sekarang adalah 6,1. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah-langkah dalam menentukan median. Yang pertama, urutkan datum dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah yang kedua, tentukan jumlah daripada datum itu. Untuk langkah yang ketiga, menentukan letak mediannya dulu. Kemudian langkah yang keempat, menentukan daripada nilai mediannya. Ada 4 langkah di sini untuk mencari median. Data tunggal, tentukan letak median dan median dari data berikut. Ini ada 4 data. Nah, dari keempat data ini kita lihat bahwa di sini untuk yang pertama ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jumlah datumnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah datumnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jumlah datumnya 13. 1, maaf, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini terlihat bahwa ada data yang genap dan ada data yang ganjil. Maka saya pisahkan antara yang ganjil dan yang genap. Untuk data yang ganjil, di sini yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Dari data ini kita urutkan dari yang terkecil dulu. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 9. Itu jumlah datumnya 9. Kemudian data berikutnya tadi yang banyak tadi ada 2 juga, genap sama ganjil. Maka di sini untuk data yang terurut kita mulai dari 1, kita urutkan dari yang terkecil. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3,
445566. Sesuai jumlah datumnya di sini 13. Kemudian untuk banyak datum genap, untuk yang genap di sini kita urutkan juga dari 22, 34, 44, 5, 10. Jumlah datumnya ada 8. Sedangkan yang terakhir kita urutkan juga mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9. Jumlah datumnya di situ ada 14. Setelah kita mengurutkan, maka kita mulai menentukan letak medianya ada di mana. Karena itu ganjil, maka banyaknya datum ini tadi kita tambah 1, kita bagi 2. Maka letak datanya di mana? Berarti 9 ditambah 1, 10, kita bagi 2, 5. Sehingga itu adalah data kelima. Nah, data kelima itu yang mana? Ini adalah data yang pertama. Data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Maka ini sebagai data yang kelima. Maka diperoleh di sini mediannya adalah 4. Kemudian dari data yang terurut tadi ada 13, sama ganjil lagi, maka kita menggunakan rumusan yang ini tadi sehingga diperoleh data ke 13 ditambah 1, 14 dibagi 2, 7. Maka data yang ke-7 letaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini adalah sebagai median dari data tersebut adalah 3. Untuk data genap, misalkan di sini sudah tadi data terurut, jumlah datumnya ada 8, maka letak mediannya kita gunakan yang ini tadi. 8 ini kita bagi 2. 8 kita bagi 2 ditambah dengan data ke 4 itu tadi, 8 dibagi 2 itu 4, 4 tambah 1, data yang kelima, sehingga diperoleh ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 data keempat ditambah data kelima dibagi 2, sehingga 4 tambah 4 dibagi 2 cepat nilainya 4. Sedangkan yang terakhir di situ banyaknya datumnya 14, sama genap juga. Maka kalau 14 kita bagi 2 itu 7, ditambah data yang ke-8 hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 dan 6, sehingga 6 tambah 6 dibagi 2 nilainya adalah 6. Maka untuk memperoleh median dari tabel distribusi, seandainya di sini ada median, ada tabel distribusi seperti ini itu untuk nilainya, sementara ini untuk frekuensinya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menentukan median dari tabel distribusi? Biasanya kalau data itu sudah berada dalam tabel distribusi itu sudah terurut, jadi kita tidak perlu mengurutkan lagi. Yang pertama adalah kita menentukan banyaknya datumnya terlebih dahulu, dan ternyata di situ jumlah frekuensinya adalah 29, berarti itu ganjil. Berarti kalau ganjil kita tentukan letaknya dulu bahwa itu adalah data yang ke-29 tambah 1 dibagi 2, berarti data yang ke-15. Maka nilainya data ke-15 itu terletak di frekuensi 10, sehingga mediannya adalah 6. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jika dalam suatu data memiliki lebih dari satu nilai data yang paling sering muncul, maka modus data tersebut bisa lebih dari satu. Untuk data tunggal, misalkan di sini ada sebuah data, kita tentukan
yang paling sering muncul yang mana? Di sini untuk nilai 4 ada 2 kali, nilai 6 1 2 3 4, ada 4 kali 6-nya. Sementara 3 hanya 1, 7 itu ada 2, 5 1, kemudian 8 1, 9 juga 1. Berarti dari sini kita memperoleh bahwa datum yang paling sering muncul adalah 6 sebanyak 4 kali. Maka modusnya adalah 6. Untuk tabel distribusi frekuensi, seandainya di sini ada, kalian lihat bahwa di sini ada sebuah tabel, nilainya di sini, frekuensinya ini, maka modus dari tabel distribusi frekuensi tersebut adalah yang mempunyai frekuensi yang paling banyak, dan di sini yang mempunyai frekuensi yang paling banyak itu adalah 9. Sehingga nilai modus dari tabel tersebut adalah 8. Demikian penjelasan yang sahabat saya berikan. Saya berharap ini dapat lebih memberikan dapat kalian terima untuk ukuran pemusatan data. Jika seandainya ada pertanyaan, silahkan diungkapkan di dalam Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati, berkat dalam